Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Dadi Pratama, NIM 190602030 akan mempresentasikan hasil tugas tentang clustering pada mata kuliah data mining. Yang pertama yaitu clustering K-means. Di sini saya menggunakan inisialisasi karena NIM saya 030 di sisa 14 menjadi sisa 2, sehingga data yang saya dapatkan adalah hasilnya seperti di tabel ini, dengan centroid 1 di data kedua dan centroid 2 di data keempat. Iterasi pertama, di sini saya menggunakan jarak Manhattan untuk menghitung jarak antar datanya dengan centroidnya. Caranya adalah dengan mengurangi antara data dikurangi dengan centroid 1, X data dengan X centroid ditambah Y data dikurangi Y centroid. Jadi 3,4 dikurangi 8,1 ditambah 2,5 dikurangi 5,5 sampai dengan 7,7. Begitu juga dengan data pertama juga harus dikurangi dengan centroid kedua. Jadi 3,4 dikurangi 18 ditambah 2,5 dikurangi 15 sama dengan 27,1. Begitu juga dilanjutkan dengan data kedua dikurangi centroid 1 dan juga centroid 2, lalu dilanjutkan seterusnya data ketiga dikurangi centroid 1 dikurangi centroid 2, sehingga ada 10 operasi pengurangan di sini, 10 operasi penghitungan jarak Manhattan di sini. Setelah dihitung dan mendapatkan nilainya, kemudian disusun menjadi tabel seperti ini, di mana ini untuk menentukan apakah tiap-tiap data itu jaraknya antar centroid pertama dengan centroid kedua itu mana yang lebih dekat. Seperti data pertama, jarak centroid ke pertama 7,7 dengan centroid kedua 27,1. Karena 7,7 yang paling kecil, maka yang terdekat adalah dia paling dekat dengan centroid 1 atau bisa dikatakan sebagai cluster 1. Sedangkan data ketiga dengan centroid 1 12,4 dengan centroid 2 7, maka bisa dikatakan dia yang terdekat 7, maka ikut ke centroid 2 atau bisa disebut juga dengan cluster 2. Setelah itu menghitung rata-rata centroid. Jadi caranya adalah dengan mengelompokkan yang cluster 1 dengan cluster 2, data X dan data Y diperoleh dari data awal ini. Jadi dihitung yang data 1 25 karena tadi masuk di cluster pertama. Jadi dihitung jumlahnya berapa, yang X jumlahnya, yang Y berapa, kemudian dirata-rata dibagi sebanyak datanya yaitu 3. Jadi 23,5 dibagi 3 sama dengan 7,83. Begitu juga dengan yang nomor 2, dijumlahkan lalu dibagi 2, hasilnya seperti ini. Kemudian menghitung fungsi objektif. Jadi dari cluster yang paling terdekat, kalau yang seperti data pertama masuk di cluster 1 dengan nilai 7,93, maka karena data pertama tidak masuk di cluster 2 pada perhitungan ini, maka dinolkan saja. Begitu juga dengan yang data ketiga dan juga data keempat. Untuk menghitung fungsi objektif ini itu menggunakan rumus jarak Manhattan. Jadi yang data ini itu dihitung dengan jarak Manhattan dengan yang ini, yang rata-rata. Jadi kalau sebelumnya rumusnya data ini dikurangi masing-masing centroid, dioperasikan dengan masing-masing centroid. Tapi untuk menghitung fungsi objektif, data yang X dan Y ini dioperasikan dengan data rata-rata ini. Jadi 3,4 dikurangi 7,83 ditambah 2,5 dikurangi 6, menghasilkan hasilnya seperti ini, ditata. Kemudian hasilnya ini dihitung semua, di total menjadi 23,33 dengan perubahan J
di inisialisasi awal J sama dengan 1000 dikurangi 23,3 menjadi 976,67. Karena minimum J-nya itu adalah 0, maka karena jauh jarak antara 0 dengan 976 ini, maka dilanjutkan ke iterasi berikutnya. Kemudian dilanjutkan ke iterasi kedua. Untuk sentroidnya, karena tadi menggunakan sentroid awal yang seperti ini 8,1, 5,5 dan 18 dan 15, karena sudah masuk ke sentroid kedua maka karena sudah masuk ke iterasi kedua maka sentroidnya ikut berubah juga menjadi 7, sentroid pertama diambilkan dari nilai rata-rata yang klaster 1, lalu sentroid kedua diambilkan dari nilai rata-rata klaster 2. Jadi seperti ini. Cara menghitung jaraknya juga masih sama, yaitu tiap data dioperasikan dengan jarak Manhattan dengan masing-masing sentroidnya seperti iterasi pertama tadi. Lalu dibuatkan tabel seperti ini untuk memudahkan kita mengelompokkan. Jadi bisa dilihat di sini data pertama masuk ke klaster 1, yang kedua masuk ke klaster 1, sedangkan yang di klaster 2 ada data 3, 4, dan 5. Kemudian dikelompokkan sesuai dengan klasternya masing-masing, masih sama, yaitu untuk mencari nilai rata-rata klasternya. Lalu dibuatkan tabel fungsi objektif, caranya juga masih sama, yaitu dengan mengoperasikan antara data klaster ini dengan nilai rata-ratanya, seperti 3,4 dikurangi 5,75 ditambah 2,5 dikurangi 4. Hasilnya ditulis di sini. Yang tidak masuk di klasternya maka cukup ditulis 0 saja. Lalu dijumlahkan perubahan J, karena J yang pada iterasi pertama tadi sudah 23,33, maka ini cukup ditulis ini 23,33 dikurangi nilai pada fungsi objektif iterasi kedua ini, yaitu 19,69 sama dengan 3,64. Karena 3,64 masih lebih besar dari 0, maka dilanjutkan ke iterasi berikutnya. Kemudian dilanjutkan lagi ke iterasi 3. Nilai sentroidnya juga berubah, yaitu diambilkan dari nilai rata-rata yang sentroid cluster 1 dan cluster 2 ini. Jadi C1 5,754, yang sentroid 2 14,66, 12,33. Dihitung juga menggunakan jarak Manhattan dengan rumus yang sama, yaitu data dioperasikan dengan sentroidnya. Lalu dibuatkan tabel untuk mempermudah membacanya. Ya, di sini bisa dilihat bahwa klaster 1 ada data 12, klaster 2 ada data 3, 4, 5. Lalu untuk sentroidnya dikelompokkan lagi, mana yang klaster 1 dan mana yang klaster 2. Lalu sama juga dihitung nilai rata-ratanya dengan rumus yang sama. Lalu dihitung nilai fungsi objektifnya, ya, mengoperasikan jarak Manhattan antara data 1, 2 ini dengan nilai rata-ratanya. Begitu juga dengan yang klaster 2 di sini. Lalu ditotal semua mendapatkan nilai J 19,69. Perubahan J dari iterasi sebelumnya diketahui 0. Karena J sudah sama dengan 0, maka tidak dilanjutkan ke iterasi berikutnya. Artinya sudah didapatkan melalui 3 iterasi. Kemudian setelah melalui 3 iterasi tadi, selanjutnya yaitu menghitung nilai DBI. Nilai DBI ini bisa dihitung dengan awalan kita menghitung terlebih dahulu nilai SSW. Nilai SSW klaster 1 dan juga klaster 2 dihitung menggunakan rumus 1 per jumlah data yang ada di klasternya. Jadi kalau ini yang klaster 1 ada 2 data, yang klaster 2 ada 3 data. Jadi ini 1 per 2, ini 1 per 3 dikali dengan nilai di fungsi objektifnya. Jadi yang data pertama ini kan ada 3,85 dan data kedua juga ada 3,85. Sedangkan yang klaster 2 ini ada 0,99, 6,01 dan 4,99. Lalu dikalikan dengan ini
hasilnya 3,85 untuk SSW cluster 1 dan 3,99 untuk SSW cluster 2. Kemudian menghitung nilai SSB. Nilai SSB ini dihitung dengan jarak Manhattan antar nilai cluster 1 dan cluster 2. Ini diambilkan dari nilai sentroid yang paling terakhir. Jadi ini sentroid yang ini. Jadi sentroid cluster 1 yang X ini, yang Y yang ini. Sedangkan yang sentroid cluster 2 yang X yang ini, yang Y yang ini. Dihitung dengan jarak Manhattannya. Jadi yang X, yang sentroid 1X dikurangi sentroid 2X, sentroid 1Y dikurangi sentroid 2Y, kemudian dijumlahkan menjadi 17,24. Lalu menghitung nilai R atau nilai dBi, yaitu dengan menjumlahkan antara nilai SSB keduanya dibagi nilai SSB. Jadi 3,85 tambah 3,99 dibagi 17,24. Hasilnya 0,454. Begitu cara untuk menghitung clustering dengan metode K-means. Selanjutnya dengan soal yaitu clustering hierarki. Jadi dari clustering hierarki ini saya mendapatkan tabel data seperti ini. Ada 10 data dengan variabel nilai X, Y, dan Z. Kemudian kita menghitung jarak pasangan antar masing-masing data. Jadi kayak jarak 1 ke 2, 1 ke 3, 1 ke 4 dan seterusnya, kemudian 2 ke 3, 2 ke 4 dan seterusnya, seperti itu. Jadi dihitung semuanya. Cara rumus penghitungannya di sini saya menggunakan jarak Euclidean. Jadi rumusnya adalah akar X1 atau data 1X dikurangi data 2X kuadrat ditambah data 1Y dikurangi data 2Y kuadrat ditambah data 1Z dikurangi data 2Z kuadrat. Jadi itu dihitung lalu ketemu nilainya, itu merupakan jarak pasangan antara dua data. Ini seperti contoh yang antar data 1 dan data 2. Jadi 18 kurangi 28 kuadrat ditambah 36 kurangi 34 kuadrat ditambah 90 kurangi 15 kuadrat, kemudian diakar, hasilnya 75,69. Begitu juga dilakukan seterusnya sampai yang terakhir adalah jarak antara data ke-9 dan ke-10 di sini. Kemudian kita dari hasil jarak seperti ini tadi dirupakan dengan bentuk matriks. Jadi bentuk matriks jarak antara data 1 dengan data 1 pasti 0 karena sama. Jarak antara data 1 dengan data 2 yang tadi dihitung yaitu 75,69. Dari hasil seperti ini dirupakan seperti ini sebagai matriks. Lalu karena akhir NIM saya genap, maka saya menggunakan metode complete linkage, di mana metode ini cara menghitungnya adalah mencari nilai yang pertama, yaitu mencari nilai minimal dari matriks yang sudah dibuat. Di sini ketemu nilai minimal yang paling kecil adalah jarak antara data ke-5 dan data ke-6, yaitu 10,48. Ini 10,48. Lalu jarak antara data ke-5 dan ke-6 yang 10,48 ini dihitung menggunakan dengan mencari nilai maksimum dibandingkan dengan mencari nilai maksimum dengan tiap-tiap datanya. Jadi semisal yang jarak data gabungan antara 56 dengan data pertama, maka itu bisa dikonversikan menjadi rumus nilai maksimum antara data ke-5 dan ke-1, data ke-6 dan ke-1. Karena ini gabungan 5, 6, 1, maka cara rumusnya seperti ini, yaitu dengan
5 dengan 1 dan juga 6 dengan 1. Dan sini 5 dengan 1 49,44, yang ke-6 dan ke-1 58,72. Yang paling besar yaitu 58,72. Begitu juga dengan yang hubungan antara data 56 dengan gabungan 56 dan 2. Di sini maksimal yang data 52, jarak 52 dengan jarak 62. Jadi jarak 52, ini jarak 62. Sini 4, yang terbesar yaitu 40,71. Dan dilanjutkan terus sampai ke data 10. Tapi ini dilewati tidak pakai data gabungan 56 karena 56 ini sudah terpakai. Jadi setelah data ke-4 langsung loncat ke data ke-7. Setelah dihitung dan menghasilkan nilai-nilai seperti ini, maka seterusnya kita buat matriks lagi, tapi yang data ke-5 dan ke-6 itu dihapus dan digabungkan di sebelah kiri sendiri, atau yang X di sebelah kiri sendiri sedangkan yang Y di sebelah atas sendiri. Jadi yang hubungan antara gabungan 56 dengan 1 yang dinilai tadi 58,72 ditaruh di sebelah sini. Kemudian hubungan 56 dengan data 2 40,71 hasilnya dari sini. Ini 40,71 ditaruhnya di sini. Dan seterusnya. Lalu diulangi lagi karena ini masih banyak yang belum terhitung, maka diulangi lagi. Kita mencari nilai paling minimum. Di sini ketemu untuk yang kedua yaitu jarak antara data 4 dan 8 13,96. Cara menghitungnya juga masih sama. Di sini jarak gabungan 48 dengan gabungan 56 dihitung. Maka cara konversi rumusnya adalah dengan mencari data ke-4, 5, ke-46, ke-85 dan ke-86. Seperti ini. Jadi ada 4 data. Lalu dari semua data ini dicari yang paling maksimum 52,56. Lalu dilanjutkan juga dengan data yang pertama, kedua, ketiga, ke-7. Karena ke-4-nya sudah ada di gabungan sini, jadi tidak perlu. Ke-8-nya juga tidak perlu. Langsung ke-9, ke-10. Dapatkannya hasilnya seperti ini. Lalu dibuatkan matriks lagi. Yang 48 dihilangin, diganti ke sebelah kiri untuk yang X atau sebelah atas untuk yang Y. Yang gabungan 56 tadi digeser ke kanan atau ke bawah. Ditulis untuk yang ini seperti ini. Seperti jarak antara gabungan 48 dan 56 menghasilkan nilai 52,56. Maka di sini 52,56. Lalu dicari lagi nilai minimumnya. Ketemu jarak D29, yaitu jarak D dengan 29 16,12. Sama juga dihitung nilai 29, 48, 29, 56, 29, 1. Dicari nilai maksimumnya. Kemudian dijadikan matriks lagi. Digeser, yang 29 ditaruh di sebelah sini sendiri. Yang data kedua tadi dihilangin terlebih dahulu, data ke-9 juga dihilangin, diganti ke sebelah kiri atau dan sebelah atas. Kemudian dicari lagi nilai minimumnya, ketemu yang 48 dan 1. Jadi 48 dan 1 ini 21,67. Jadi digabung, jadi gabungan tadi sebelumnya gabungan data 4 dan data 8, sekarang digabung menjadi data 4, 8 dan 1. Dihitung dengan jaraknya yang gabungan 29 dengan jarak yang gabungan 56 seperti ini. Lalu dicari nilai maksimumnya. Nilai maksimumnya juga antara 3, 7 dan 10. Lalu dijadikan matriks. Yang tadi karena 48 di sini, maka yang digeser adalah yang 29. Jadi perhitungan yang paling terbaru selalu ada di sebelah kiri dan sebelah atas. Ya, ini menjadi gabungan 481. Lalu dicari lagi nilai minimumnya untuk yang ke-5 ini, ketemu di jarak antara gabungan 29 dan juga 3. Ini 25,72.
Lah dicari ini seperti ini, jarak antara gabungan 293 dengan jarak gabungan 481. Jadi jarak antara 2494 34 28 98 38 21 91 dan 31. Jadi ada 9 data yang harus dicari nilai maksimumnya seperti ini. Setelah dicari nilai maksimumnya, sama lagi dijadikan matriks seperti ini. Yang 481 nya digeser, yang penghitungan terbarunya yaitu 293 ditaruh di paling pojok kiri dan atas seperti ini. Lalu dilanjutkan lagi, karena ini masih belum mendapatkan satu nilai kolom ini, dilanjutkan lagi, dicari nilai minimumnya lagi, ketemu di angka gabungan 481 dan juga 10, ini 30,24. Nah, dihitung seperti ini, yang jarak gabungan 481 10 dengan gabungan 293, ada 12 data, dicari nilai maksimumnya dan seterusnya. Lalu dijadikan nilai matriks lagi dari hasil perhitungan tadi. Jadi jarak 481 10 dengan jarak gabungan 293 75,69 sesuai dengan yang ini. Jarak 481 10 dengan 293 75,69. Lalu berikutnya dicari lagi dengan nilai minimum, yang paling minimum, yaitu jarak antara 293 dan gabungan 56 40,71. Yang ini yang paling kecil. Lalu jarak dihitung lagi dengan nilai, mencari nilai maksimumnya seperti ini. Jadi jarak 29356 481 10 gabungan 29356 dengan 481 10. Karena 29356 ini sudah ada di sini, maka tidak perlu dihitung, jadi langsung loncat ke data ke-7 seperti itu. Lalu menghasilkan matriks seperti ini. Dicari lagi nilai paling minimumnya. Untuk yang ke-8 ketemu 44,92 antara 481 10 dengan 7. Jadi gabungan 481 10 7 dihitung dengan 29356. Karena 481 10 dan 7 ini sudah ada di sebelah sini, maka ini tidak perlu menghitung lagi. Jadi langsung cukup ke sini saja. Sini ada 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ada 25 data yang harus dicari nilai maksimumnya, ketemu 99,97. Nah, setelah mencapai angka seperti ini, maka bisa dihentikan perhitungannya dan bisa dibuat dendrogramnya. Jadi antara klaster pertama yaitu 481 10 7 dengan klaster kedua 293 56. Jadi klaster pertama cara membuatnya seperti ini. Jadi jarak antara cara membuat dendrogram ini bisa dilihat dari perhitungan yang paling awal sendiri, dari yang menghitung nilai maksimum pertama. Jadi seperti ini didapatkan yang nilai minimum gabungan antara 56 kan 10,48. Jadi di sini bisa ditulis yang 56 ini 10,48 jaraknya. Kemudian dilanjutkan lagi yang ketemu tadi gabungan 4 dan 8 13,96. Cara menulisnya ini saya urutkan, yaitu dari sini. Jadi yang 2936 kemudian 481 10 7, atau bisa dibalik juga. Ini saya urutkan 2936 481 10 7 untuk mempermudah. Jadi gabungan 29 tadi nilai maksimumnya 16, nilai minimumnya 16,12. Kemudian yang gabungan antara 29 dan 3 25,72. Lalu yang paling atas sendiri adalah
ini yang 99,97, yaitu jarak antara 481 10,7 dengan 29,29356 di sini. Kemudian kita untuk mencari nilai DBI-nya di sini saya membagi menjadi 3 klaster. Jadi ada tiga klaster. Untuk menentukan 3 klaster maka bisa dilihat di sini yang klaster pertama adalah gabungan antara 29356, kemudian yang klaster 2 ini 48110, kemudian yang klaster 3 ini 7 dengan jarak dengan garis potongnya ada di sebelah sini. Jadi di sini ada 3 klaster, ada 1, 2, 3. Lalu kita kelompokkan jadi centroid cluster 1, centroid cluster 2, dan centroid cluster 3 sesuai dengan datanya masing-masing. Diisi nilai X, Y, Z-nya sesuai dengan data awal tadi. Kemudian di rata-rata seperti pada soal sebelumnya yang di comments, caranya sama. Jadi total X ini dibagi total datanya, begitu juga dengan Y dan Z-nya. Kemudian ini hasilnya, hasil dari perhitungan ini. Jadi saya buatkan tabel yang centroid untuk cluster 1 3426,234, yang cluster 2 ini, yang cluster 3 yang ini. Kemudian kita menghitung jarak data cluster 1 ke centroid 1. Jadi jarak data yang ini, data 29356 ini dihitung ke centroid yang X, Y, dan Z-nya dengan menggunakan metode Euclidean.